Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salat abdin qallat hilatu wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus takmir Masjid Agung Baitur Rahman yang saya muliakan, ayahanda kami, orang tua kami Al-Habib Mahdi bin Hasan Al-Haddar beserta seluruh putra-putra beliau. Semoga beliau dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala riayah, inayah, afiah tamah. Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjagaan Allah, dipanjangkan umurnya, sehat wal afiah. Amin 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 ya rabbal alamin. Seluruh pengurus takmir remaja Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, jamaah salat hajat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat hadirnya kita di malam hari ini, semoga hidup kita dirubah oleh Allah menuju ke dalam keadaan yang lebih baik insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebuah kenikmatan hadirnya kalian di tempat ini oleh Allah, dipilih menjadi tamunya Allah di rumahnya Allah yang Maha Rahman. Nama masjidnya Baitur Rahman, rumahnya Allah yang Maha Pengasih. InsyaAllah tidak akan pulang dari tempat ini sia-sia. Semuanya pulang akan membawa karunia oleh-oleh yang besar insyaallah. Kalau kita datang ke rumahnya presiden atau ke rumahnya menteri atau ke rumahnya pejabat tinggi, kita datang punya hajat dan kita betul-betul minta kepada beliau hajat kita, tidak ada yang sulit bagi mereka. Bahkan akan diberikan mungkin lebih dari apa yang kita butuhkan. Allah lebih penyayang dari Maha Penyayang, Arhamur Rahimin. Allah lebih pemurah dari pemurahnya manusia, Akramul Akramin. Allah lebih dermawan, Ajwadul Ajwadin. Segalanya Allah yang maha. Ya Rabb, yang hadir semua ini insyaallah pulang hajatnya bahkan lebih dari hajat kami kau kabulkan insyaallah. Amin Allahumma amin. Dahulu itu kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris dari timur, lambe. Dulu lambe, bien ada seorang preman bayaran. Ini preman sudah bunuh 99 orang. Jangan tanyakan dosa yang lain ya, jangan tanyakan mabuknya, zinanya. Dosa membunuhnya saja sudah 99 orang. Yang dia bunuh sudah 99 orang. Bagaimana ini kira-kira? Zaman sekarang preman-preman yang top mungkin nggak sampai bunuh 99 orang. Ini ada seorang preman, orang jahat, dia sudah menghabisi 99 nyawanya manusia. Ketika sudah masuk usianya, sudah mulai senja, sudah mulai tua,
preman bayaran ini ingin taubat, ingin berubah jalan hidupnya. Lalu dia datang kepada satu ustadz yang ngajar di majelis. Kebetulan majelisnya atau ustadznya kena ustadz yang salah. Maksudnya salah bagaimana? Gini, ustadznya ini punya ilmu tanggung, punya ilmunya tanggung dan ilmunya nggak bersanad, nggak nyambung ilmunya kepada ulama, kepada aulia dan kepada orang soleh sampai Nabi Muhammad. Ketika datang si preman sang pembunuh ini yang sudah bunuh 99 orang, lalu datang dan ngomong, Pak Ustadz, saya ini paling jeleknya manusia, saya ini paling jahatnya manusia, saya ingin taubat. Apa dosa kamu? Katanya Pak Ustadz. Jangan tanyakan dosa saya Pak Ustadz, saya ini sudah menghabisi nyawanya 99 orang. Itu sudah kira-kira sampean bisa bayangkan gimana dosa saya. Kok lemate 99 orang. Terus katanya Ustadz, aduh 99. Iya Ustadz, apa bisa saya tobat? Wah, bunuh satu orang itu dosanya besar katanya Ustadz ini. Kayaknya kamu ini nggak bisa sudah tobat. Nah ini kena Ustadz yang salah, kena majelis yang salah, akhirnya dapat jawaban salah. Kata Ustadz, aduh 99, gimana itu, bunuh satu orang saja besar dosanya, bagaimana bunuh 99? Jadi gimana Ustadz? Sulit kamu ini untuk tobat, tidak bakal diterima. Gimana itu yang kamu bunuh 99, masa akan memaafkan kamu itu? Jadi saya sudah masuk neraka, saya nggak bisa tobat ya, pokoknya kamu sulit untuk tobat sudah. Akhirnya orang ini frustasi, dia tambah marah, diambil pedang, dilengkapi 100, ustadznya dibunuh, krek. Dipenggal kepala ustadznya. Sudah, saya orang jelek, saya orang rusak. Lengkap bunuh 100 orang. Dia jalan sempoyongan, dia jalan sambil bingung, nggak tahu mau berbuat apa. Sudah, ketika dia di satu perjalanan, lalu dia menjumpai sebuah majelis yang baik, menjumpai seorang ulama, seorang ustadz yang baik, seperti majelisnya di Masjid Baitur Rahman insyaallah, dan guru-gurunya yang ngajar di sini insyaallah. Ketika bertemu ada majelis, nyoba lagi, ini kayaknya ada satu ulama ini ngajar, kayaknya ada satu ustadz, nyoba, datang. Ketika datang, dia hadir, selesai majelis dia datangi ulama itu. Pak Ustadz, saya punya masalah. Kenapa? Kata Pak Ustadznya, saya punya dosa besar, terus saya mau tobat. Apakah masih bisa saya ini bertobat? Apa bisa saya berubah? Kata Pak Ustadznya tanpa bertanya dulu, langsung, siapa yang menghalangi engkau untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah tidak pernah menutup pintunya di langit, Allah tidak pernah menghalangi seorang hambanya. Tapi dosa saya besar Pak Ustadz, dosa saya nggak bisa dikira. Ustadz tahu dosa saya. Apa dosa kamu? Mana besar dosa kamu dengan bumi? Besaran dosa saya Ustadz. Mana besar dosa kamu dengan langit? Besaran dosa saya. Mana besar dosamu dengan arasnya Allah? Besaran dosa saya Ustadz. Ustadz tahu, saya sudah bunuh 100 orang. itu dosa bunuhnya saja Ustadz. Saya sudah bunuh 100 orang. Katanya Ustadz sambil senyum, kalau kamu tobat dengan taubatan nasuha, tobat yang betul-betul, siapa yang bisa menghalangi engkau dari Allah? Allah Maha Pengampun, terserah engkau. Kalau kamu betul-betul mau tobat, mau berubah, minta kepada Allah, jalani, engkau akan diberi tobat. Jadi bisa Ustadz, bisa. Tapi gimana Ustadz? Gimana apanya? Begini Ustadz, saya ini dari satu kampung. Nah, dia baru curhat. Nah, ini pentingnya ya, pentingnya hadir majelis, belajar ilmu, pentingnya kita ini. Kenapa? Dalam kehidupan kita itu banyak sekali problem-problem. Kalau penyakit, ya, kalau penyakit itu penyakit kan bermacam ragam. Dokter yang bisa ngobatin itu adalah dokter yang memang ahlinya spesialis. Kadang-kadang kalau dokter itu tanggung ngasih obat,
kadang-kadang obatnya bisa kena kepada yang lain dan bisa menyebabkan malapetaka. Ini sama Ustadz ditanya, kamu dari mana? Saya dari kampung fulan, dari daerah ini. Oh, kata Pak Ustadz, kampung kamu itu tempatnya orang-orang jahat, kampung kamu tempatnya orang-orang maksiat kepada Allah. Di sana memang terkenal kampungnya para preman, kampungnya tukang bunuh. Terus Pak Ustadz, kalau kamu mau tobat dengan betul-betul tobat, saya kasih saran. Gimana Ustadz? Kamu tobat, niat kepada Allah, tidak mau mengulangi perbuatan-perbuatan dosamu, tidak mau bunuh lagi. Tapi saya kasih saran, sekarang kamu hijrah, kamu pindah. Pindah kemana Ustadz? Pindah ke Banyuwangi. Di Banyuwangi itu ada Masjid Baitur Rahman. Di situ ada majelis, kamu kumpul dengan majelis itu, duduk dengan orang-orang yang soleh, gabung dengan orang-orang yang baik. Kamu pindah ke kampung sana, tinggalkan kampungmu yang banyak orang rusak itu. Kalau kamu betul-betul bertobat, kalau kamu tobat tapi kamu masih kumpul di kampungmu, bergaul dengan orang-orang jelek, bergaul dengan orang-orang rusak, maka apa kata Pak Ustadz tadi? Maka sulit, nanti kamu akan terjerumus lagi. Kalau engkau bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang rusak, ahli maksiat, iya sekarang kamu tobat, tapi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, apakah kamu masih bisa? Anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Kalau mau tahu manusia itu, tanyakan siapa teman pergaulannya, siapa yang selalu dia kumpuli. Karena itu saya katakan beruntung yang hadir di majelis ini. Kata Ustadz, kamu sekarang pulang, kalau niat betul-betul tobat, ambil baju-bajumu, pindah, tinggal di kampung itu, di tempatnya orang-orang soleh. Baik Pak Ustadz, saya sekarang tobat. Dia sudah bersyahadat, ditalkin dzikir, istighfar, niat tobat. Bangun dari tempatnya Ustadz tadi, dia pulang ke rumahnya memang niat betul-betul mau hijrah. Pulang ke rumahnya, dia ambil tasnya, dia ambil baju-bajunya, dia akan pindah ke kampung di tempatnya orang-orang soleh tadi. Subhanallah, apa yang terjadi para jamaah? Ini orang sudah dari rumahnya, di perjalanan ketika akan berhijrah ke kampungnya orang-orang soleh, di tengah jalan ternyata orang ini nyawanya dicabut oleh malaikat dan dia meninggal di perjalanan, di pertengahan jalan antara dia. Apa yang terjadi? Turun dua malaikat, satu malaikat rahmat dari sorga, turun ingin mengambil orang ini, ingin membawanya ke sorga karena orang ini sudah tobat. Yang satu malaikat azab yang jaga neraka, turun ingin bawa orang ini ke neraka karena dosanya terlalu besar dan belum berbuat kebaikan, masih belum sholat, masih belum hadir, belum majelis, belum hadir di majelisnya orang soleh, belum kumpul dengan orang soleh, masih jalan. Rebutan malaikat ini, yang satu narik ke kanan, yang satu narik ke kiri. Katanya malaikat rahmat, ini punya saya, dia sudah tobat. Enggak, ini punya saya harus bawa neraka. Ini orang terlalu besar dosanya, dia belum berbuat kebaikan. Akhirnya eker-ekeran, jandeng madura rek tarikan, setong tarik ke kanan, setong tarik ke kacer. Rebutan malaikat ini. Ketika malaikat rebutan, Allah mengirim satu malaikat untuk menjadi juri. Nah, diturunkan satu malaikat, malaikat kamu jadi penengah, kamu jadi hakim, beri keputusan kepada dua malaikat ini yang rebutan. Ini bukan rebutan makanan nih, bukan rebutan berkatan, rebutan antara sorga sama neraka ini. Ya, kalau ditarik yang ini masuk neraka, kalau yang ditarik ini selamat masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala ngirim malaikat untuk menjadi hakim. Apa kata malaikat yang menjadi hakim? Begini, kalian kan rebutan orang ini, katanya Allah, coba diukur antara rumahnya orang yang meninggal ini, preman bayaran yang sudah tobat tadi ini, antara rumahnya dia dengan tempatnya meninggal, dengan kampungnya orang-orang soleh yang akan dia hijrah. Lebih dekat mana dia ini? Kalau dia lebih dekat kepada kampungnya sendiri yang banyak orang-orang jahat,
orang-orang ahli maksiat, dia miliknya malaikat adab, dibawa ke neraka. Kalau dia ini meninggal sekarang lebih dekat ke kampungnya orang soleh, ke kampungnya yang dia banyak orang-orang baik dan dia mau tobat, lebih dekat ke sana, dibawa malaikat rahmat, dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngukur, ambil meteran malaikat dari rumahnya diukur. Saat itu sebenarnya orang ini lebih dekat ke kampung halamannya, lebih dekat ke tempatnya yang banyak orang jahat. Tapi rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, karena dia sudah bertobat, Allah lipat itu. Antara jaraknya dia yang meninggal dengan kampungnya, Allah lipat bumi, dan jaraknya orang ini dengan kampungnya orang soleh, Allah buat lebih jauh, lebih memanjang. Ketika diukur oleh malaikat dari kanan dan dari kiri, 1 jengkal lebih dekat ke kampungnya orang soleh, langsung dibawa oleh malaikat rahmat, dibawa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah menolong orang ini. Lihat, melangkah ke tempatnya orang soleh, melangkah ke majelisnya orang soleh, belum nyampe ini, belum hadir, tapi dia sudah melangkah, sudah berusaha. Lah bagaimana dengan yang hadir di tempat kita ini? Bagaimana yang setiap malam Jumat istiqamah minta hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu kenapa saya katakan kalian beruntung, 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 pilihan dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga taufik ini dijaga dan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu insyaallah diberi hidayah dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Satu hal ingin saya sampaikan para hadirin, para jamaah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini ibarat orang yang sedang berlayar, dan kita nggak tahu kapan mau sampai. Kita berlayar di lautan yang luas. Kalau masih kecil, kita masih anak-anak, mungkin itu masa senang, masa bahagia. Tetapi ketika sudah mulai dewasa, ya, sudah mulai, apalagi sudah mulai mau menginjak ke pintu perkawinan, sudah menginjak berumah tangga, apalagi punya anak, ya, ini mulai ujian demi ujian dalam kehidupan kita hadapi. Setelah itu anak sudah besar-besar, anak mau kawin, tambah lagi ujiannya, tambah jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Ini bukan banyak tenang-tenang, kadang-kadang tambah pusing, ya. Nah, begitulah kehidupan di dunia ini. Lah, kata ulama, kita, mayoritas kita di dunia ini bekerja, ya. Yang laki, kadang-kadang yang perempuan juga bekerja. Nah, di sini saya ingin menyampaikan, kalau beberapa syarat ini, ya, saya akan sebutkan beberapa syarat. Kalau beberapa syarat ini ada di dalam pekerjaan kita, ketika kita hidup setiap hari, silahkan Anda yang bekerja sebagai pegawai, Anda yang bekerja sebagai pedagang, Anda yang bekerja sebagai apa saja profesinya, kalau syarat-syarat yang mau saya sebutkan ini ada pada pekerjaan Anda itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan teruskan pekerjaan Anda, insya Allah diberkahi oleh Allah. Tapi kalau syarat-syarat yang mau saya sebutkan ini tidak ada, atau ada yang tidak sanggup untuk dikerjakan, untuk tidak dilakukan, berarti pekerjaan Anda tidak diridhoi oleh Allah. Cari kerja yang lain, cari profesi yang lain. Apa itu syarat daripada pekerjaan yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mesti lakukan? Yang pertama, ma fihi kifayah wa ziyadatun lil muasa. Nomor 1, kalau pekerjaan yang kita kerjakan hasilnya, upahnya cukup untuk kita pakai dalam kehidupan kita, cukup, ya, untuk makan kita, anak, keluarga kita, dan cukup untuk kita beramal. Kalau ada orang miskin kita bisa bantu, kalau ada masjid sumbangan kita bisa nyumbang, ada lebihnya untuk kita beramal. Kalau pekerjaan kita satu, yang pertama cukup dan ada lebihnya untuk beramal, itu pekerjaan diberkahi. Kalau pekerjaan kita ini nggak cukup, alias gali lubang tutup lubang, ada orang kerja
pekerjaannya itu nggak cukup untuk biaya hidupnya. Kok mau sedekah, Beb? Yang mau dimakan ini masih harus nyari utangan misalnya. Itu kata ulama, tinggalkan, cari pekerjaan yang lain sampai pekerjaan Anda bisa cukup dan bisa untuk lebih bersedekah atau beramal. Itu nomor satu ya. Yang nomor dua, kalau di dalam pekerjaan kita itu, pekerjaan yang kita lakukan tersebut, nomor dua, tidak menyeret kita atau tidak melupakan kita untuk ingat kepada Allah, alias pekerjaan kita itu tidak menghalangi kita untuk sholat. Ada pekerjaan kalau kita kerja di sana kita nggak bisa sholat. Sebagian ada orang curhat ya, Habib saya kerja di sini sama bos sama pimpinan saya nggak boleh tinggalkan dari jam sekian sampai sekian. Saya nggak bisa sholat duhur, saya nggak bisa sholat asar karena pekerjaan saya misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 6 saya nggak boleh sholat, saya nggak boleh ini. Nah, kalau pekerjaan itu membuat kita harus meninggalkan sholat, itu pekerjaan nggak barokah, itu pekerjaan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan, cari pekerjaan lain. Tapi kalau pekerjaannya kita itu bisa sholat ya, kita tidak lupa kepada Allah. Misal contoh, yang bekerja sebagai kuli bangunan, tukang bangunan, mereka kan kalau siang diberi waktu istirahat, kerja jam 7, tapi kan jam 12 istirahat sampai jam 1, kan bisa sholat ya. Kalau memang orangnya nggak sholat ya bukan pekerjaannya yang nggak beres, toh kangen kesepelotok-tok ya, memang orangnya, kalau orangnya nggak sholat. Tapi kalau orangnya itu memang mau jaga sholat dan ada waktu untuk sholat ya, saya lihat kuli tukang itu bisa sholat. Penjaga toko misalnya, dia bisa minta waktu untuk sholat cuma 5 menit 10 menit. Kalau pekerjaannya itu tidak membuat dia lalai dari sholat, pekerjaannya barokah, teruskan. Tapi kalau pekerjaannya itu membuat dia tidak bisa sholat, tinggalkan. Apa saja pekerjaan itu, apapun, berapapun gajinya, kalau pekerjaan membuat kita meninggalkan sholat, nggak ada artinya. Satu sholat yang ditinggalkan oleh manusia para jamaah, satu sholat saja, isya atau duhur, seandainya nanti manusia itu punya harta seberapapun, dia rela untuk menghabiskan semua yang dia miliki di dunia untuk mengganti satu sholat yang dia tinggalkan, kalau dia tahu itu. Orang berangkat haji ke Mekah, berangkat haji ke Mekah lalu meninggalkan satu sholat fardu, apa kata ulama? Kaman banal qasra wa hadamal misra. Contohnya orang yang naik haji ke Mekah tapi meninggalkan satu sholat fardu, seperti orang yang menghancurkan satu kota lalu bangun satu rumah, bangun satu istana. Apa artinya satu istana ini? Dan kamu sudah menghancurkan ribuan istana, ribuan bangunan. Itu bahayanya meninggalkan sholat para jamaah. Karena itu kalau pekerjaan kita membuat kita lalai dari sholat, tinggalkan. Menghalangi kita untuk sholat, tinggalkan. Ibu-ibu, hati-hati. Kalau ada pernikahan, ada perkawinan, ya kadang-kadang dibikin alasan, sibuk ini, resepsi dari siang, ya karena perkawinan sampai maghrib, ketinggalan sholat duhur asarnya. Saya kemarin ditanyakan di pengajian di rumah, Habib, ada satu orang ibu, Masya Allah, dia kalau bantu tetangganya dari mulai pagi sampai malam, sampai bajunya basah. Kenapa? Tetangganya ketika ada perkawinan, ibu ini luar biasa, jadi pahlawan, dia yang masak ini itu, tapi nggak sholat duhur sama asar. Waktunya sholat ditinggalkan. Nah, ini sama dengan HP error. Tahu HP error? HP itu tujuannya untuk nelpon. Kalau orang punya HP nggak bisa buat nelpon, cuman bisa buat lihat foto, bisa buat dengerin lagu, tapi telepon nggak bisa. Kalau ada telepon nggak masuk. Sama itu, seperti itu. Ya, kalau orang ini mikirkan bantu orang, itu semuanya baik, nolong orang baik, bekerja baik, tapi fungsi utama, tujuan utama kita ini diciptakan oleh Allah
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau fungsi utamanya ditinggalkan, dia pakai fungsi-fungsi yang nggak begitu penting, sama dengan HP, nggak bisa nelpon, cuman bisa buat lihat lagu, buat foto, buat main apa namanya kalkulator, buat lihat-lihat yang lain bisa, tapi nelpon nggak bisa. Itu HP error, HP murah. Sama manusia kalau seperti itu meninggalkan sholat itu murah, nggak ada nilainya manusia itu. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang murah, ya. Mudah-mudahan kita memiliki pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 pekerjaannya, kalau tidak sampai membuat kita lalai sholat. Nomor 3, kalau pekerjaan kita itu tidak menyeret kita untuk berlaku maksiat, ya. Ada pekerjaan, misal, Beb, saya kerja ini. Nah, ketika saya kerja ini, saya harus, misalnya, saya harus terjerumus dalam riba. Saya harus begini, Beb. Saya harus melakukan maksiat ini, Beb. Kalau pekerjaan itu meneret kita untuk berbuat maksiat, itu pekerjaan tidak barokah. Tinggalkan, cari pekerjaan yang lain. Ya, kalau pekerjaan kita menyeret kita untuk berlaku maksiat, berbuat yang haram. Beb, saya nggak mabuk. Saya nggak mabuk, tapi pekerjaan saya ini jadi tukang hantarnya makanan dan minuman. Nah, saya itu, Beb, nganterkan minuman di restoran, saya bawa minuman keras untuk orang yang mabuk. Saya nggak mabuk, tapi saya cuma nganterkan. Itu sama. Orang yang minum, yang nganterkan minumannya, yang jual, yang mempermudah, itu sama semuanya nanti. Nah, pekerjaan Anda tidak mabuk, tapi pekerjaan Anda membuat orang untuk mabuk, bantu orang untuk mabuk, itu nggak barokah. Tinggalkan itu pekerjaan, cari pekerjaan yang lain, insya Allah diberi pekerjaan yang barokah oleh Allah. Itu nomor 3, ya. Nomor 4, ada 5 semuanya. Nomor 4, kalau pekerjaan kita itu mengharuskan kita kumpul dengan orang-orang yang jahat. Nah, ini saya tadi kembali lagi, Beb, saya kalau ini cukup, gajinya cukup, ya, terus nggak buat lalai, tetap bisa sholat, saya nggak buat maksiat, cuman pekerjaan saya ini mengharuskan saya kumpul dengan orang-orang ahli maksiat. Saya harus kumpul dengan orang-orang jelek, nggak kumpul dengan orang-orang soleh. Saya nggak maksiat, tapi saya kumpul karena pekerjaan saya ini, ya harus saya berada di sana. Sekeliling saya orang-orang ahli maksiat semuanya, sekeliling saya orang-orang jahat. Nah, itu pekerjaan gak barokah. Kalau pekerjaan kita mengharuskan kita kumpul dengan orang-orang yang jelek, jauh dari orang-orang yang soleh, itu pekerjaan gak baik. Pergi cari pekerjaan yang bisa menyebabkan kita kumpul dengan orang-orang yang soleh. Terakhir, yang kelima, niat yang baik. Kalau kita mau bekerja, apa niat kita? Kadang-kadang yang membedakan ini niat, ya. Ada orang pekerjaannya baik, nggak maksiat, tapi niatnya nggak baik. Ini orang fisabilis syaitan, ada di jalannya setan. Yang niatnya baik ada di jalannya Allah, fisabilillah. Apa niat pekerjaan? Niat supaya nggak minta-minta kepada orang, niat karena ingin menjadikan keluarga kita terhormat, niat karena ingin bersedekah, niat karena ingin beramal soleh, niat yang banyak. Dari niat-niatan yang baik ini, pekerjaan kita itu akan diberi berkah oleh Allah. Kalau 5 syarat ini coba kita introspeksi, kita lihat, saya ini sekarang bekerja apa, ada di mana, apakah pekerjaan saya ini sudah cocok, apa sudah ada lebihnya untuk sedekah, apa sudah tidak menghalangi dari sholat, tidak mengajak maksiat, menjauhkan dari orang yang jahat, kumpul dengan orang yang soleh, dan apa niatnya betul. Kalau 5 syarat ini ada, lanjutkan pekerjaan Anda itu, insya Allah diberkahi oleh Allah. Kalau 5 syarat ini ada yang tidak ada, satu ada yang kurang, tinggalkan itu pekerjaan, cari profesi lain, Allah akan ganti dengan pekerjaan yang barokah, insya Allah. Mudah-mudahan majlis malam ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya hajat, insya Allah dimudahkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sebenarnya malam ini mau datang ulama, ya, dari Yaman, seorang ulama besar, Habib Jailani, tapi beliau masih di perjalanan, ya. Tadi
sekitar 1 jam atau setengah jam yang lalu masih di Keraksan, pengen hadir di tempat ini katanya, cuman karena macet di jalan, karena terlambat, jadi mungkin mudah-mudahan besok atau lusa ya Habib Mustafa ya, mudah-mudahan besok atau lusa bisa hadir ke Masjid Baitur Rahman ini, mungkin antara sholat subuh atau sholat maghrib, terserah nanti diatur oleh Habib Muhsin Al-Habsyi yang bawa beliau itu santrinya. Ini ulama besar, kalau nanti mungkin dengar ada pengumuman ya, ini kesempatan bertemu dengan orang yang soleh, seorang ulama besar dari Hadramut, Al-Habib Jailani Asy-Syatiri. Mudah-mudahan beliau dilancarkan perjalanannya, bisa sampai ke Banyuwangi, bisa sampai hadir ke Masjid Baitur Rahman, dan kita bisa mengambil barokah beliau, ilmu beliau, doa beliau. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau rahmati, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, setelah pulang dari majlis ini, lindungi kami, jaga kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pekerjaan kami jadikan pekerjaan yang barokah. Ya Allah, yang belum dapat pekerjaan mudah-mudahan segera didapatkan pekerjaan yang barokah. Yang masih sekolah mudah-mudahan diluluskan oleh Allah dengan nilai yang terbaik. Yang punya hajat, yang punya anak-anak, mudah-mudahan anaknya dijadikan orang salihin, salihat. Yang masih hamil, semoga kehamilannya insyaallah dijaga oleh Allah sampai lahir selamat. Ya Rab, yang baru menikah semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah. Dan puncaknya ya Allah, jangan cabut nyawa kami semua yang hadir di acara malam hari ini, yang menyaksikan acara ini, jangan cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah indal maut fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena malam ini judulnya tentang pekerjaan, syarat-syarat dalam pekerjaan, ada doa. Kalau yang belum punya kerja, ada doa sangat bagus dari ulama. Di dalam Al-Qur'an doanya Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yang belum punya pekerjaan, ingin dapat pekerjaan atau ingin pindah kepada pekerjaan yang barokah, baca doa ini 100 kali setiap hari. Ini sering diijazahkan oleh para guru-guru kami, termasuk Habib Umar sering ngasih ijazah ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu diulang sehari 100 kali, waktunya bebas ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. 100 kali. InsyaAllah 10 menit selesai itu. InsyaAllah dikasih pekerjaan yang barokah oleh Allah. Dan mudah-mudahan negeri kita segera dikembalikan normal InsyaAllah. Majlis-majlis segera hidup kembali InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.